Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Susila dengan nomor induk mahasiswa 204201771 kelas 1E. Baik, adapun maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pramuka dengan dosen pengampu Bapak Abdul Malik MPD. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan membahas tentang P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang tujuan dari P3K. Tujuan P3K di sini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mencegah kematian, yang kedua untuk mencegah cacat yang lebih berat, yang ketiga yaitu untuk mencegah infeksi, kemudian yang keempat adalah untuk mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Peralatan P3K yaitu terdiri dari plester, kemudian desinfektan, ada alkohol 70%, kemudian pembalut segitiga atau muka, kemudian ada juga kapas bersih, kemudian perban gulung dan perban elastis, kemudian kasa steril, kemudian gunting dan termometer, ada juga sarung tangan, serta yang terakhir yaitu cotton bud. Sedangkan obat-obatan dalam P3K yaitu terdiri dari paracetamol, betadine, kemudian ada minyak kayu putih, kemudian ada krim luka bakar, kemudian obat batuk, dan yang terakhir yaitu salep antibiotik. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai prinsip P3K. Yang pertama yaitu bertindak cepat, tepat, dan hati-hati. Di sini kita gunakan mata kita dengan jeli, kuatkan hati kita untuk tega melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan sementara demi keselamatannya. Yang kedua yaitu pandai melihat situasi yang sebaik-baiknya. Nah, di sini kita perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, yaitu cara terjadinya kecelakaan, cuaca, dan sebagainya. Selain itu kita perhatikan juga keadaan korban, apakah pingsan, patah tulang, luka, atau yang lainnya. Poin yang ketiga yaitu sikap tenang, di mana hal ini dilakukan dengan tidak panik. Nah, di sini Anda diharapkan menjadi penolong ya guys, bukan pembunuh atau menjadi korban selanjutnya. Nah, pada poin yang keempat yaitu perhatikan pernapasan si korban. Nah, di sini kita periksa nadi atau denyut jantung korban. Kalau jantung berhenti, maka kita lakukan pijat jantung luar. Pada poin yang kelima yaitu hentikan pendarahan. Nah, jika terjadi luka atau pendarahan pada bagian tertentu, maka segerakanlah lakukan tindakan penghentian pendarahan. Yang keenam, periksa ulang cedera penyebab atau penyerta. Nah, di sini kita akan memeriksa sang korban sebelum membawa ke klinik apakah terjadi patah tulang atau yang lainnya. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh pertolongan pertama. Pada kali ini saya mengambil contoh penerapan P3K pada kaki kesleo. Nah, jika kesleo, maka cara penolongannya gimana ya? Nah, cara penolongannya adalah dengan mengompres kaki menggunakan air hangat. Kemudian kita urut dengan hati-hati, setelah itu kita pasangkan Knexdecker bila ada dan balut. Jangan lupa untuk mengistirahatkan korban ya, dan menganjurkan agar tidak banyak melakukan gerakan berbahaya, misalnya mencoba untuk berlari atau menyeret kaki. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat mempelajari materi P3K dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari materi P3K dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika ada kecelakaan yang bersama mendadak, kita dapat melakukan pertolongan pada orang lain, keluarga, dan yang paling utama adalah terhadap diri kita sendiri, serta kita dapat mencegah agar tidak terjadi cedera yang lebih berat.